Aku berhasil. Udah. Oke, itu tadi serunya Marabota, betul? Marabota. Tapi saya kalah ya, kalah tanding dengan ya tadi robot kita bertanding bola lah ya. Yes. Habis penciptanya ya ini Mas Abdul Bar. Lihatlah beragam robot ini. Lucu-lucu ya. Ada yang bisa membawa bola, berjalan, bahkan bisa menyala jika berada di kegelapan. Semua robot-robot itu adalah karya Abdul Bar. Pria kelahiran Lok Sumawe, Aceh 19 Juli 1986 ini memang ingin karyanya ramah bagi anak-anak. Sehingga tak heran, bahan yang dipakai menggunakan kardus dan stik kayu es krim. Harapannya, anak-anak bisa merangkai robot sendiri. Do it yourself adalah konsep yang diusung Abdul bersama sang istri Asi ketika mendirikan usaha Dairo Robot. Sejak berdiri pada Januari 2019, sampai sekarang Dairo sudah memproduksi 18 jenis robot. Mereka berharap anak Indonesia bisa mengenal dunia robot sejak usia dini. Nah, tapi jadi penasaran nih Mas Abdul, gimana caranya kalau kita bisa ngerakit robot ini? Mudah nggak sih? Gampang pastinya, karena ini udah bisa dirakit dari anak usia dini juga udah bisa. Jadi mestinya Mas Michael pasti bisa. Oke, nah sahabat di rumah penasaran nih. Yuk kita mau praktek. Siap. Nah sahabat di rumah sekarang kita sudah akan coba praktek ya membuat robot apa nih? Namanya Ciro. Ciro, Yes. Oke. Ini kalau dilihat banyak banget ya karya-karya dari Mas Abdul nih. Bisa ceritain siapa dan Nama-namanya ya? Nama-namanya, panggilannya. Panggilannya kalau dari ujung sana itu robot yang pertama, namanya Tibo. Dia yang paling pertama, lalu nanti kita akan bikin robot Ciro nih, yang ini dua ini, Ciro. Lalu ini namanya Chopi. Chopi, dia robot 4 kaki. Kalau itu di depan namanya Chopi juga. Jadi ini Chopi versi 1.0. Nah ini Chopi versi 2.0. Oh, yang terbarukan. Terbarunya. Ya. Pakai ini dulu Mas. Oke. Yes. Sip. Nah kalau yang ini tadi yang tadi kita mainin ya. Marabota, tapi yang ini Marabota 2.0-nya. 2.0-nya. Yang sudah bisa dikontrol sama aplikasi. Oh sama aplikasi bisa? Sama aplikasi, sama handphone sudah bisa bergerak. Oke mantap. Nah yang sekarang kita mau buat adalah? Si Ciro. Ciro ya? Yes. Yuk. Gimana caranya? Caranya nanti di setiap kotak yang ada nih, kotak udah ada Ciro. Nanti akan Mas ada buku petunjuknya. Iya, ada cara membuatnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat yang paling pertama kita ambil cardboard, kardus yang ada tulisan ini nih Mas, yang ada hitamnya, yang ada tulisan dinamo, kabel dinamo. Iya. Ada. Oke, kalau udah di sini ada dinamo ini, di setiap dinamonya ini ada tulisan dinamo A dan dinamo B. Jadi kita akan dinamo A di dinamo A dan di sini ada dinamo A dan kabel dinamo. Ini B. Jadi ini kabel dinamo di sini. Nah, Mas dimulai dari A dulu. Oh, dimulai dari A. Lalu kita akan di sini nih ada perekatnya, ada tape-nya. Nah, ini tinggal kita buka. Tape-nya kita buka. Yes, dibuka covernya. Nah, lalu kita akan tempelkan si yang A ini di dalam area yang ini Mas. Nah, di sini ada areanya, di sini ada garisnya. Garisnya ini artinya untuk si kakinya si Cironya. Jadi Mas Michael pasin sampai si kakinya pas di sini kayak gini. Yes. Benar ya? Benar. Seperti ini ya. Yes, Oke. Nah, ini dia udah jadi bagian
bawahnya. Nah kita mulai sekarang pasang di bagian sampingnya. Oke, tapi penasaran nih, kenapa sih bahan-bahannya kalau tadi saya lihat nih berbahan kardus semua? Ya, karena di Diro kita itu punya visi itu membuat robot namanya robot rakit sederhana gitu Mas. Jadi tetap bikin robot. Nah ini kita buka semuanya Mas. Oke. Kita buka yang ini. Jadi tetap bikin robot. Robot itu kan, jadi kalau kita berbicara robot itu Mas, kita tuh akan ada namanya aktuator. Terus perception dan controller. Jadi aktuator itu ini mekanikanya, perception itu sensor bagaimana robot bisa mengenal kondisi sekitar, sama controller. Nah kita akan ajarin anak-anak masalah itu dalam cara merakit Mas. Jadi bukan cuma teori aja. Sorry kita kesini dulu nih. Ini di sini di step ini ada warnanya nih Mas. Ada garis warna ungu. Kalau ada ungu dan ada warna merah. Yang ini ya. Yes. Nah boleh mana aja nanti Mas Michael pasin kalau di sini lihat ada warna ungu dan ada warna merah. Jadi ungu sama ungu, merah sama ungu. Merah. Yes. Nah jadi tadi lanjut lagi. Jadi kalau anak-anak ngerakit, dia akan lebih gampang untuk belajar yang tadi itu Mas, belajar yang aktuator, perception dan controller. Nah tapi harus bisa sederhana. Makanya kenapa kita bikin dari kardus gitu, dari berbahan kardus. Supaya karena kan kardus gampang nih Mas, ada di rumah. Iya, betul. Dan orang tua yang buat bantu anaknya juga udah kenal. Dan kardus ini gampang dipotong, gampang dibentuk dan nanti setelah selesai gampang diwarnain. Nah, itu kenapa kita memakai kardus untuk robot-robot yang ada. Kalau untuk elemen-elemen yang ada di robot katakanlah Chiro ini ya? Yes. Betul ya? Yep. Ini selain ada dinamo segala macam, ini ada apa aja lagi ya? Kalau untuk Chiro dia ada dinamo, ada holder baterainya, sama ada saklar nanti. Akan ada switch saklar untuk yang menjadi sensornya. Jadi supaya si robotnya, sorry sebentar kita ini di bagian sini nih Mas. Di sini ada. Ada. Nah, jadi yang menjadi perceptionnya, jadi si Chiro ini, aktuatornya itu kemampuan dia bergerak ada di 2 dinamo ini. Lalu perceptionnya itu ada di saklar yang nanti kita akan pencet Mas. Saklar itu adalah sebagai perceptionnya, sebagai si robot tahu bahwa oh ya saatnya saya bergerak gitu. Nah jadi adanya itu. Nah dia belum ada controller nih. Si robot sederhana ini yang udah ada controller, yang ini ada controller, yang 2.0 sudah ada controllernya. Nah ini bisa Mas. Gini kan kurang lebih kan? Benar? Yes, benar. Bentuknya emang lucu-lucu begini ya Mas ya. Kayak lebih memang difokuskan atau menyasar ke anak-anak begitu ya. Betul Mas. Jadi di Diro ini kita itu pengen banget robot ini sudah dikenalkan dari sejak anak-anak. Karena Diro itu percaya banget bahwa Indonesia itu butuh banyak banget inovasi di robotik. Kita punya pertanian, punya perkebunan, kelautan dan segalanya gitu. Nah, kalau itu dimulai baru kayak saya nih waktu kuliah. Kan kalau tadi tuh kuliah udah bisa bikin kayak tadi robot angklung. Nah di Diro kita percaya bahwa kalau anak-anak dari kecil udah bisa bikin kayak gini, kira-kira 10 tahun lagi dia atau 15 tahun lagi dia akan bikin jauh lebih keren daripada ini. Dan ini kita selalu terus kita bilang sama anak-anak untuk mereka bisa gitu untuk bikin sesuatu yang sangat luar biasa. Benar. Wah tuh sahabat di rumah gampang nggak nih ngeliatnya ya? Ini biasanya perlu waktu berapa lama sih? Mungkin sahabat di rumah juga penasaran kan? Kurang lebih sekitar 5-10 menit kalau tidak ada kendala berarti gitu. Nah ini kayak gini udah tinggal dipasangin aja Mas depannya. Nah singkat cerita langsung jadinya seperti apa? Langsung jadi. Ini begitu udah digumuin sebenarnya ini udah bisa langsung nyala. Oh udah bisa langsung nyala ya? Iya jadi kalau Mas sudah masukin A, B, C, D ini kalau dinyalain, nah dia sebenarnya sudah langsung bergerak. Nah tinggal ditutup atasnya. Nah tutup atasnya, nanti kita tutup dan langsung bisa kita kreasikan. Nah ini hasil jadinya kurang lebih seperti ini ya? Betul, hasil jadinya jadi seperti ini. Kalau udah jadi tinggal tadi ditutup, lalu anak-anak boleh berkreasi lalu nanti dipasang matanya. Dan biasa kita tanya sama anak-anak, nah ini kalau ada masalah ini adalah masalah kreatif aja. Menurut kamu mata ada di mana misalnya? Jadi kalau menurut dia mata ada di atas, ya boleh-boleh aja matanya ada di atas. Ya. Nah sebenarnya ide pembuatan robot-robot nanti berikutnya pasti ada ide-ide lagi kan? Betul. Prosesnya seperti apa sih biasanya dari Mas Abdul? Dari Diro kita dari tim saya Diro
Itu kita biasa kita akan ambil dari robot yang existing yang udah ada nih Mas. Jadi kalau kayak contoh Chiro ini sebenarnya ada nih. Yang existingnya yang ya tentu lebih canggihnya. Nah, lalu kita akan coba untuk replika dan modifikasi ke level anak-anak mengerti gitu. Lalu nanti kita ada brainstorming dari R&D kita dengan psikolog dan bagian kurikulum kita. Untuk nanti dari robot Chiro ini bisa belajar apa aja sih, gitu. Nanti akan dikesinam. Berapa lama biasa proses dari kita planning sampai membuat lagi robot yang baru gitu? Masing-masing robot depends sih. Ada yang kayak ada yang cuma 2 minggu juga udah jadi, ada yang kadang butuh pengerjaan sampai kalau yang itu sekitar 1,5 bulan lah. Nah, sekarang karena kita udah jadi nih sahabat di rumah, gimana kalau kita tanding? Boleh. Boleh ya? Dong, siapa takut? Ya, siapa takut ya. Tapi sambil kita nanti mau tanding, saya ingatkan juga ke sahabat di rumah, karena habis ini ada sahabat saya juga menciptakan robot yang mengurangi dampak mitigasi atau bencana. Oh, penasaran kan? Nah, jangan kemana-mana. Sekarang kita tanding yuk. Yes. Di mana nih? Di sini dong. Oke. 1, 2, 3. Waduh. Siapa duluan? Wow. Gak apa-apa, dia kuat pasti. Oh, sini. Oh, oke. Oh, sini. Mitigasi ini dari mana? Kalau ide buat prototipe mitigasi ini karena sering lihat terjadinya bencana alam.